Kali ini kita akan belajar tentang KSN SMP tahun 2020 tingkat kota atau kabupaten. Langsung kita mulai aja dari yang nomor 1. Kita mulai yang nomor 1. Jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda sehingga A, B, C, D sama dengan 2020. Maka nilai terkecil yang mungkin dari A plus B dibagi C plus D adalah berapa? Nah, di sini A, B, C, D artinya A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Sehingga 2020 bisa difaktorkan. Kalau 2020 difaktorkan dapatnya 2 pangkat 2 kali 5 kali 101. Yang mana ini merupakan A kali B kali C kali D atau A, B, C, D gitu ya. Selanjutnya yang diminta adalah A plus B per C plus D yang terkecil atau sekecil mungkin. Supaya sekecil mungkin, maka yang atas atau pembilangnya A sama B ini dibuat sekecil mungkin. Berarti A-nya kita buat sama dengan 1 gini, B-nya kita buat sama dengan 2. Selanjutnya, nah yang bawah dibuat semaksimal mungkin, C sama D-nya. Nah dari faktornya di atas ini, nah sebenarnya ini kan boleh dikali 1 gini. Yang mana A-nya ini tadi yang 1 ini ya. Kemudian B-nya 2. Sehingga masih menyisakan 2, 2-nya masih menyisakan 1 ya. Sehingga angka di sini yang belum dipakai adalah angka 2, 5 sama 101. Nah, memang 2-nya sudah dipakai 1 ya, tapi kan 2-nya ada 2. Jadi masih ada 1 angka 2 yang belum dipakai. Dan ini dicoba dipasang-pasangkan supaya maksimum. Nanti kan kalau yang bawah sebesar mungkin, penyebutnya sebesar mungkin, hasilnya kan semakin kecil gitu ya. Nah ini silahkan dicoba, nanti C plus D-nya yang maksimum. Oh ya, ingat semuanya harus berbeda ya. Sebenarnya ini bisa C-nya 2, kemudian D-nya sama dengan 505. Nah ini bisa maksimum gitu kan, C plus D-nya. Tapi masalahnya ini harus berbeda. Jadi ini tidak boleh. Karena tidak boleh ya sudah, berarti kita harus nyari yang lainnya. Kalau begitu C-nya kita buat yang 5 ya, C-nya 5, berarti D-nya sama dengan 2 kali 101. Atau sama dengan 202. Nah, kira-kira ini yang maksimum. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan aja. Nah, A-nya 1, B-nya 2 dibagi C-nya 5 ditambah D, D-nya 202. Kalau dihitung dapatnya 3 per 207. Tinggal disederhanakan. Ini dibagi 3 bisa ya. 1 dibagi 3 dapatnya, kok 1 dibagi 3? 3 dibagi 3 dapatnya 1 untuk pembilangnya. Penyebutnya 207 dibagi 3. Dapatnya 69. Nah ini jawabannya. Pilihannya yang D ya. Kita ke nomor 2. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Nah kita di sini harus ngecek satu-satu ya. Misalkan 2017. Ini prima atau bukan ya. Misalkan ini bukan prima ya kita harus nyari angka berapa yang bisa bagi 2017 gitu ya. Ini nanti bisa dicek sendiri ya. Nah 2017 ganjil, berarti nanti coba dibagi 3. Bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa lagi, terus kayak gitu. Kira-kira sampai berapa sampai yang mendekati sama atau mendekati, kalau misalkan ini di akar yaitu sekitar 44 atau 45 ya ini ya. Nanti kalau nggak ada yang bisa, berarti yang A ini adalah bilangan prima. Nanti bisa dicek sendiri, yang prima ini yang A ya. Karena yang B ini bisa dibagi 3. Ini kan kalau dijumlahkan digitnya kan 12. Nah, jadi ini bisa dibagi 3. Nanti kalau dibagi 3 ini dapatnya sama dengan 3 kali 673. Kemudian untuk yang C 2021 ini bisa dibagi 43. Dapatnya ke 47 atau 43 kali 47 gini. Kemudian 2023 dapatnya 7 kali 289. Jadi pilihannya yang A ya, yang prima ini. Kita ke soal nomor 3. Jika segitiga A, B, C
sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi sepertiga segitiga X plus 1, X min 2, 5 sama dengan X min 2 kali X plus 2. Maka nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 min 3X2 adalah berapa? Nah, perhatikan di sini ada segitiga ABC, yang mana nilai dari segitiga ABC ini rumusnya kayak gini. AB ini artinya A kali B ditambah BC ditambah AC. Nah, kita fokus ke sini. Yang mana A-nya adalah yang depan ini. Nah, yang depan X plus 1 ini adalah A. Kemudian X min 2 ini adalah B. 5 ini adalah C. Sepertiganya tetap, jadi ya 1/3 dalam kurung AB berarti ya X plus 1 kali X min 2 ditambah BC. B nya adalah X min 2, C nya 5 ditambah AC, A nya X plus 1, C nya 5. Nah, ini tinggal dihitung aja, sama dengan X min 2 kali X plus 2. Selanjutnya kita sederhanakan, ini sepertiga tetap. Kita uraikan, X plus 1 kali X plus 2 dapatnya kan X kuadrat min X min 2. Selanjutnya ditambah X min 2 kali 5, dapatnya 5X min 10. Ditambah X plus 1 kali 5, dapatnya 5X plus 5. Sama dengan, ini diuraikan sekalian. Kalau diuraikan dapatnya kan X kuadrat min plus 2X min 2X ya, habis berarti min 4 gini. Kita sederhanakan, 1/3 dikali X kuadratnya cuma 1. Kemudian di sini kita hitung yang ada X-nya. Min X, 5X sama 5X dapatnya berapa? 9X. Kemudian untuk angka-angkanya, min 2, min 10, plus 5 dapatnya min 7. Yang sebelah kanan tetap, yaitu X kuadrat min 4. Oke, 3 yang ada di bawah ini kita pindah ke kanan ya, sehingga dapatnya ya X kuadrat plus 9X min 7 sama dengan 3 kali X kuadrat min 4. Oke, kita distribusikan, dikaliin satu-satu gini, dapatnya 3X kuadrat min 12. Ini tetap X kuadrat plus 9X min 7 ya, kok min 9. Oke, kita pindah ke kanan semua, dapatnya 0 sama dengan 3X kuadrat dikurangi X kuadrat, dapatnya 2X kuadrat min 9X ya. Min 9-nya, 9-nya ini dipindah ke kanan. Kemudian min 12 ditambah 7, dapatnya min 5. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, ini kalau difaktorin 2X kuadrat berarti 2X sama X. Kemudian ini ada min 5 ya. Berarti ini min 5 plus 1. Oke, dari sini kita sudah dapat nilainya. Nah, ini X. Ini kan menghasilkan X. 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 1. X-nya sama dengan min setengah. Kemudian X min 5 juga gitu yang belakang ini. X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Nah, yang mana yang ke satu, yang mana yang kedua, kita cek di sini. Supaya terbesar ya. Nah, ini supaya terbesar. Supaya ini terbesar, berarti yang satu adalah harusnya yang besar gitu ya. Nah, ini berarti ini yang satu supaya besar ya. Ini yang kedua gitu. Karena yang ditanyakan kan 2X1 min 3X2. Oke, kakak tulis di sini 2X1 min 3X2. Nah, supaya besar X1-nya pakai 5, berarti 2 kali 5 dikurangi 3 kali X2 berarti min setengah gini. Sehingga kalau dihitung dapatnya ya 10 plus 3/2 ya. Ini kan min kali min dapatnya plus. Sekarang tinggal kita hitung, kita samain penyebutnya ya. Berarti yang depan ini kan 20/2 ditambah 3/2, dapatnya 23/2. Nah, ini jawabannya. Kita cek 23/2, pilihannya yang D.
Kita ke nomor 4, jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah 450 jika suku pertama adalah n dan suku ke n adalah 3. Jadi suku pertama biasanya disimbolkan A ya, A-nya di sini n, dan suku ke n simbolnya UN gini sama dengan 3. Maka selisih barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini barisan aritmatika jumlahnya ya, jumlahnya 450 berarti SN sama dengan 450. Dan kita tahu SN sendiri formulanya atau rumusnya N/2 kali A plus UN. Ini tinggal disubstitusikan aja. SN-nya adalah 450 sama dengan N/2 kali A. Di sini A-nya adalah N, UN-nya 3. Nah, ini tinggal dikali ke samping ya. 2-nya dikali ke kiri, dipindah ke kiri sehingga dapatnya 900. 2 kali 450 sama dengan N kali N plus 3. Nah, N kali N plus 3 kan sama dengan N kuadrat plus 3N. 900-nya dipindah ke kiri, min 900. Nah, ini harusnya difaktorin. Tapi di sini kakak agak ragu karena kalau difaktorin hasilnya ya bilangan. Atau bukan bilangan bulat gitu kan. Sedangkan kita tahu N adalah suatu bilangan bulat. Harusnya gitu. Jadi ini ya nggak ketemu jawabannya karena N-nya nggak bisa dicari gitu. Dan kita pakai logika aja. Di sini kan jumlahnya 90. Jumlahnya kan 450, sorry. Di sini jumlahnya kan SN-nya. SN itu jumlah ya. Totalnya kan 450 atau sum gitu ya. S itu sebenarnya. Nah, totalnya 450. Tapi yang ke N adalah 3. Bisa dibayangkan. Ini kan 450 sama dengan ini angka. Ditambah angka sebanyak N gitu. Ya kan? Sampai nanti yang terakhir adalah 3. Bisa bayangin. Harusnya di sini kan besar sekali gitu kan? Supaya apa? Supaya nanti bisa nyampe 450 gitu. Otomatis kalau awalnya besar, belakangnya ini jadi kecil, harusnya bedanya negatif gitu ya. Supaya turun. Dan di sini nggak ada gitu. Oke? Jadi di sini nggak ada jawabannya untuk soal nomor 4. Kakak juga ragu dengan soalnya ini. Jadi nomor 4 kesimpulannya tidak ada jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5. Jika fx sama dengan 5x min 3, maka jumlah semua x yang memenuhi fx pangkat 2 min 6fx sama dengan min 9 adalah berapa? Nah, di sini supaya gampang. Nah, fx ini kita misalin A gini ya. Sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk A kuadrat min 6A sama dengan min 9. Nah, min 9-nya kita pindah ke kiri, kemudian kita faktorkan. Berarti A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan 0. Oke, selanjutnya tinggal kita faktorkan. Dan ini kalau difaktorkan, dapatnya A min 3 kali A min 3. Nah, ternyata sama ya. Artinya apa? Ya, kita dapatnya penyelesaiannya nanti cuma 1 ya. Supaya hasilnya 0, kemungkinan pertama ya A-3 sama dengan 0. Yang kedua sama, A-3 juga sama dengan 0. Karena sama ya cukup kita ambil 1 aja. Berarti A sama dengan 3. Dan A tadi apa? A tadi adalah fx. Dan fx sendiri sama dengan 5x min 3. Kita ganti. 5x min 3 sama dengan, sama dengan 0? Sama dengan 3. Sehingga dari sini kita sudah dapat 5x sama dengan 3 tambah 3, 6. X-nya sama dengan 6/5. Kita kembali ke persoalan yang ditanyakan. Ke soal yang ditanyakan maksudnya. Yaitu maka jumlah semua x yang memenuhi. Nah, jumlah semua x yang memenuhi. Dan yang memenuhi ternyata cuma 1. Nanti kalau dari sini, x-nya juga sama ya. Dari sini kalau mau dipaksa dicari kan ya juga sama. X sama dengan 6/5. Nah, kalau sama kayak gini kan cuma 1 angka artinya yang memenuhi. Yaitu 6/5. Nah, jadi ya nggak perlu dijumlahkan. Cukup salah satu aja yang diambil ya. Berarti ya hasil jumlahnya ya 6/5 ini. Yang sini nggak perlu dipakai. Gitu, karena yang memenuhi cuma 1, yaitu 6/5. Oke, ini jawabannya 6/5, pilihannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. RT dan RK berturut-turut menyatakan ciri-ciri tabung dan ciri-ciri kerucut. Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3600. Jadi tingginya ini sama. Volume tabung 490 pl dan volume kerucut 30 pl.
maka hubungan antara RT dan RK adalah apa? Nah, ini sudah diketahui pilihannya dan kita harus milih. Di sini yang diketahui volume dari tabung maupun volume dari kerucut. Kita bandingkan aja nanti langsung ketemu. Jadi perbandingan dari volume tabung dibanding dari volume kerucut sama dengan ini 490 dibanding 30 gitu ya, 430 pi dibanding 30 pi. Sebenarnya dari sini ini bisa langsung dicoret. Nah, tapi terus diapakan lagi? Ingat volume dari tabung itu adalah pi r kuadrat kali T. Berarti ini di sini diganti dengan pi r. Nah, ingat R-nya yang dipakai adalah R-nya tabung ya. R T kuadrat gini berarti kalikan T. T di sini T tinggi. Nah, dibagi volume dari kerucut sepertiga pi R kuadrat kali T. R yang dipakai di sini adalah R-nya kerucut. Nah, dikali T gini. Sama dengan ini dicoret sekalian ya nolnya supaya lebih kelihatan sederhana. 49/3. Ini tinggal coret-coret yang bisa dicoret tentunya. T sama P-nya habis. Kemudian ini tinggal disederhanakan aja. Iya, 3-nya ini dipindah ke kanan sini ya. Oke, ini kakak tulis saja dulu. Ini kan yang sebelah kiri ini nyisa RT kuadrat per RK kuadrat. 3-nya tak pindah ke kanan sehingga dapatnya ya 49/3. Bukan 3 ya maksudnya ini loh, sepertiga. Sepertiga dipindah ke kanan, berarti ini dikali dengan 1/3 gini. Sehingga ini tinggal dihitung aja sebenarnya. Kalau dihitung dapatnya kan 49/9. Yang mana ini adalah RT kuadrat per RK kuadrat. Nah, kalau mau nyari perbandingan RT sama RK ini berarti ini tinggal diakar supaya kuadratnya hilang. Ini kalau diakar dapatnya kan RT aja per RK aja per akar dari ini 49/9. Nah, ini tinggal diakar aja. Kalau diakar dapatnya berapa? Ini tak taruh di sampingnya sini ya, nggak cukup. Daripada scroll ke bawah. RT dibanding RK sama dengan 7/3. Nah, pilihannya ternyata adalah bentuk kayak gini. Nah, ini dikali silang ya. Berarti kan 3 RT sama dengan 7 kali RK. 7 RK. 3 RT sama dengan 7 RK. Kita lihat 3 RT sama dengan 7 RK. Ternyata ada pilihannya, yaitu yang B. Kita ke nomor 7. Perhatikan bangun setengah lingkaran berikut. Jika CA sama dengan 6 cm. Nah, CA posisinya ini sebagai jari-jari ya. Sebenarnya ini bukan setengah lingkaran ya. 1/4 lingkaran ini. Nggak pas ini tulisannya. Tulisannya lingkaran. Tulisannya salah. Dan ini pun juga nggak pas ya. Harusnya 1/4 lingkaran gitu. CA ini jari-jari ya. Nah, berarti CA ini jari-jari. Jari-jarinya 6. Otomatis ya, AB juga 6. Gitu ya. Kemudian ED tambah DF sama dengan 8. ED tambah DF kan ini posisinya. ED tambah DF sama dengan 8. Maka keliling bangun yang diarsir. Oh, keliling yang diarsir. Dan ini dalam bentuk pi. Karena jari-jarinya jelas 6 ya. Jadi kita ya tinggal nyari yang melengkung ini dulu supaya gampang. Nah, ini. Karena nanti kan tinggal jumlahkan jari-jarinya. Yang melengkung ini kan berarti 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 dari keliling lingkaran. Berarti C ke B ini 1/4 kali 2 pi R. R-nya 6. Ini kalau dihitung dapatnya 12 bagi 4, 3. 3 pi. Kita simpan dulu yang melungker ini. Yang melengkung ini ya. Ini 3 pi. Kemudian tinggal dicari yang lurus-lurus. Yang pertama ini. CE kalau ditambah dengan DF. Nah, ini kan sama dengan CA. Oke, kakak tulis di sini CE ditambah DF sama dengan CA. Otomatis ini sama dengan 6. Selanjutnya yang perlu dicermati yang sini ini.
Nah ini, oh tak kasih warna hijau ya, supaya kelihatan. Nah ini hijau yang agak terang ya. ED ditambah FB. Nah ini kan sama dengan AB, sama dengan jari-jari. ED ditambah FB, nah, sama dengan AB, dan AB kan jari-jarinya, berarti ya sama dengan 6 gitu ya. ED ditambah FB. Selanjutnya ini tinggal dijumlahkan aja, yaitu 6 tambah 6 tambah 3pi. 6 tambah 6 ditambah 3pi, dapatnya 3pi ditambah 12. Pilihannya yang B ya, berarti ini nggak berguna sama sekali. Oke, jawabannya yang B. Kita ke nomor 8. Di dalam sebuah kerucut terdapat sebuah balok. Volume kerucut 600 pi cm pangkat 3 atau cm kubik, dan jari-jarinya 10 cm. Jika tinggi balok setengah tinggi kerucut, maka volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut tersebut adalah berapa? Nah, kita ilustrasikan aja. Ini gambarnya. Ini sebuah kerucut, di dalamnya ada balok gitu ya. Yang mana tingginya kerucut atau tingginya balok ya, tingginya balok itu setengahnya kerucut ya, jadi tingginya yang sini ini setengah dari tingginya kerucut ini gitu. Oke, kita cari aja dulu tingginya kerucut. Kenapa? Karena jari-jari kerucut sudah diketahui. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau volume dari kerucut itu sama dengan sepertiga pi r pangkat 2 kali T, sepertiga pi r kuadrat T. Yang mana volumenya sudah diketahui, yaitu 600 pi sama dengan sepertiga pi r kuadrat, r-nya 10 kuadrat kali T. Dan ini tinggal dihitung aja. Oh ya, ini tinggal dicoret ya pi-nya. Nah, supaya gampang gini. Sehingga ini kalau dihitung 3-nya sama 100-nya tak pindah ke kanan, sehingga dapatnya ini 600 gini ya. 600-nya tetap gini. 100-nya dipindah ke kanan. Ini kan 10 kuadrat 100, jadinya ke bawah gini ya, 100. Nah, sepertiga ini ditukar jadinya ke atas gini. 3/1 gitu kan sebenarnya gini. Sama dengan T. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ini kecoret. Nah, kita sudah dapat tinggi dari kerucut, yaitu 18. 6 kali 3 ya. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan tinggi dari balok setengahnya. Tinggi balok setengahnya berarti setengahnya 18 ya 9 gitu. Kita sudah dapat tingginya balok 9. Nah, yang ditanyakan apa? Kita kembali ke soal volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut. Nah, supaya volumenya balok terbesar kira-kira gimana? Ingat volume balok apa? Volume balok luas alas kali tinggi ya. Luas alas gini ya, L alas gini kali tinggi. Tingginya 9, kita tinggal nyari luas alasnya. Luas alas berarti kita mau nyari yang bawah ini. Nah, ini sama, atau yang atas ini ya, sama aja gitu. Kita lihatnya yang atas aja. Nah, supaya luasnya maksimal berarti yang atas ini, yang atas kan sama dengan yang bawah. Ini bentuknya harus apa? Harus persegi gitu, supaya luasnya maksimal. Oke, kakak ulang lagi. Supaya luas dari balok ini maksimal, maka luas alasnya harus maksimal. Dan supaya luas alasnya maksimal, bentuknya harus persegi. Nah, ini karena ini bentuknya persegi dan ini terletak di dalam kerucut ya. Nah, persegi kan termasuk dalam belah ketupat ya kan. Nah, kita cari luasnya belah ketupat. Nah, kalau mau nyari luasnya belah ketupat, kita harus nyari diagonalnya yang atas ini. Nah, ini sama ya diagonalnya, ini juga diagonal gitu kan. Nah, ingat ya, kita cari dulu luas belah ketupat. Belah ketupat kan setengah kali D1 kali D2 gitu kan. Nah, kita sekarang nyari luasnya, kita nyari diagonalnya ini. Diagonalnya kan sini ini. Dan kita tahu kita pakai kesebangunan ini sebenarnya ya. Nah, yang besar dibanding yang kecil gitu. Tadi kan tingginya kan perbandingannya kan 18 sama 9. Nah, jadi ini tadi ya. Nah, tingginya kan ini 18 gitu kan, dibanding 9.
yang kecil, otomatis yang atas ini kan juga 9. Yang atas dari sini ke sini ini 9. Nah, yang dilihat itu segitiga ini. Nah, kakak kasih merah ya. Segitiga yang besar utuh, sorry, biru dulu. Yang utuh ini besar gini. Sama segitiga yang kecil yang atas ini. Nah, gini. Gitu. Yang mana perbandingannya ya 1:2, gitu kan? Nah, berarti yang bawah ini tadi jari-jarinya 10. Jari-jari 10. Berarti yang bawah ini 10. Kemudian yang atas ini berapa? Setengahnya. Berarti berapa ini? Jari-jari yang atas ini 5. Ya kan? Oke, nggak bingung ya. Yang besar dibanding yang kecil. Tingginya juga gitu. Tingginya bandingkannya utuh ya. Nah, berarti yang utuh ini kan 18 kan? Nah, berarti ya 9/18 gitu kan. 9/18 sama dengan yang dicari ini tadi. Yang mana ini sudah ketemu 5. Atau R gini ya, R kecil gini. Dibanding yang bawah ini 10. Ini kita pakai kesebangunan. Nah, ini dapatnya ini kan tinggal setengah gini kan, sama dengan R/10. Berarti R-nya 5 ya kan. Nah, ini kita sudah dapat 5 ini. Yang mana R ini statusnya adalah R. Selanjutnya kita harus nyari diagonalnya. Diagonalnya ya sama dengan diameter. Nah, berarti diagonalnya sama dengan 2 kali R, berarti ya 10. Sehingga diagonal sama dengan diameter ya, berarti 10. Nah, kita tinggal masukin aja. Berarti luasnya alasnya ya setengah kali 10 kali 10. Ini luas alasnya dikalikan tinggi. Tingginya 9. Ini sebenarnya tinggal ngitung aja. 50 kali 9 450. Kakak taruh di sini ya. 450 cm kubik. Nah, oke. Ini jawabannya. Ntar kok ketutupan 4-nya. Pilihannya yang C. Kita ke nomor 9. Pada suatu pameran seni di sekolah akan dipajang 8 lukisan istimewa. Terdiri dari 3 lukisan cat air, 5 lukisan cat minyak. Jadi macamnya ada 2 ya. Air sama minyak. Semua lukisan tersebut saling berbeda, jadi ini dianggap beda semuanya. Untuk alasan artistik, maka setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Banyak kemungkinan susunan duduk pada guru dan tamu tersebut. Nah, ini nggak nyambung soal yang bawah ini ya. Nah, ini mungkin ini copy paste-nya kurang pas gitu. Intinya ini loh, mungkin kita suruh nyari banyak kemungkinan cara nyusun lukisan yang disusun gitu. Nah, di sini ada yang dicat dengan cat air, kita kasih nama A gitu ya. Yang dengan cat air. Dan ada yang dengan cat minyak, kita kasih nama M gini. Dan ini semuanya dibedakan. Meskipun sama-sama airnya, ini dibedakan semua. Yang minyak juga gitu, meskipun sama-sama minyak, makanya minyak, ini dibedakan semua juga. Dan syarat yang diminta adalah cat air diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Oke, kita hitung banyaknya kemungkinan dulu untuk cara nyusunnya. Karena cat air yang A kita taruh di antara minyak, berarti kemungkinan pertama kan MA ini 1 2 3 ya. Berarti ini M lagi. M-nya kurang 1 ya, M gini. Nah, M-nya ada 5. 1 2 3 4 5. A-nya ada 3. 1 2 3. Nah, ini. Dan ini kan susunannya nggak hanya cuma ini. Nah, kan bisa ditukar lagi. Misalkan ini ya, A-nya tak kasih tanda ini. Ini A. Nah, A-nya bisa ditaruh di yang belakang sini. Nanti dapatnya kan gini. Ini tetap M. Nah, ini langsung M lagi. M. Nah, gitu. Nah, gini. Selanjutnya bisa ditukar lagi. Dapatnya kan MA. Ini ditukar ya A sama M-nya, sehingga dapatnya ya MA. Nah, ini betul ya. Ada 5 ya M-nya. Kemudian A-nya ada 3. Ya, betul. Ya. Oh, kok pindah jadi merah. Tetap pink aja ya. Nah, gitu. Selanjutnya ini ditukar lagi posisinya, sehingga dapatnya ya MM gini. Ini A.
Ini M, A, M, A, M. Nah, gitu. Ada yang lain? Nggak ada ya. Karena A-nya harus di antara M. Jadi A-nya nggak boleh ditaruh di depan gitu. Dan di sini ada berapa susunan? Sesama A ini kan boleh ditukar. Ya kan, sesama A boleh ditukar sehingga untuk A-nya aja banyaknya susunan ya 3 faktorial. Oke, untuk faktorial bisa belajar terlebih dahulu ya. Kakak nggak akan menjelaskan di sini karena terlalu panjang nanti. M-nya ada 5, berarti banyaknya susunan ada 5 faktorial. Kenapa? Karena ini dibedakan semua ya, antara minyak dengan minyak, air dengan air pun juga dibedakan. Ini tinggal dihitung dapatnya 720. Dengan cara yang sama, yang kedua ini nanti dapatnya juga akan 720. Yang ketiga juga akan 720, yang sini juga 720. Tinggal dijumlahkan ini. Kalau dijumlahkan dapatnya 2880. Ini jawabannya. Pilihannya yang D ini. Oke, kita ke nomor 10. Sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak N kali. N lebih dari 0. Jelas ya, ngelemparnya kan N kali, berarti N ya pasti lebih dari 0. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah 1/4 N, maka median dari seluruh nilai N yang mungkin adalah berapa? Nah, yang perlu dicermati di sini ada kata-kata rata-rata dari mata dadu yang keluar 1/4 N. Nah, ini rata-ratanya. Atau X bar gitu ya, simbolnya rata-rata itu. 1/4 N. Pertanyaannya, dadu adalah memiliki 6 sisi, yang mana isinya kan itu angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya rata-rata yang paling kecil adalah 1. Karena nggak mungkin kurang dari 1 rata-ratanya. Rata-rata kan di sini kan total nilai yang muncul dibagi banyaknya lemparan gitu kan. Oke. Yang mana di sini sudah didapatkan X barnya itu 1/4 N. Nah, N ini banyaknya lemparan. Gitu. Karena rata-rata kan minimal kan 1, nggak mungkin kurang dari 1 ya. Misalkan ngelempar dadu 5 kali. Nah, keluarnya 1 semua. Nah, otomatis ini kan rata-ratanya kan ya 1, ya kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dibagi 5 gitu kan. Nah, berarti rata-ratanya minimal 1. Demikian juga maksimalnya juga bisa ditentukan. Rata-rata minimal 1 ya. Kalau ada minimalnya berarti juga ada maksimalnya. Maksimalnya berapa? Rata-rata maksimal gini ya, kakak tulis di sini. Maksimalnya 6 gitu kan. Karena ya mata dadu isinya 1 sampai 6, paling besar 6, berarti rata-rata ya maksimalnya 6. Itu pun catatan harus keluarnya munculnya 6 terus gitu ya. Sehingga untuk rata-rata X bar ini lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 6. Dan X bar kan 1/4 N. Nah, jadi 1/4 kali N, nanti nilainya lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 6. Ini dikaliin 4 semua ya. Berarti sini 4, kurang dari sama dengan N, lebih dari sama dengan 24. Jadi N-nya ya antara ini, lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 24. Nah, kita cek dulu untuk N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 4, maka rata-ratanya berapa ini X barnya? 1/4 kali N. Sehingga akan diperoleh berapa ini? 1/4, N-nya ada 4 ya. Berarti langsung kita ganti aja. Kali 4 gini. Nah, rata-ratanya 1. Nah, ini rata-rata yang paling kecil ya. Ini kalau diharapkan munculnya, ya muncul 1 terus. Misalkan yang pertama, lemparan pertama muncul 1, kedua 1, ketiga 1, keempat 1. Ini N-nya ada 4 gitu ya. Kemudian yang kedua kemungkinannya N-nya sama dengan 5. Untuk N sama dengan 5, maka akan diperoleh X barnya sama dengan 1/4 kali 5. Atau sama dengan 5/4. Nah, masalahnya mungkin apa enggak kita mendapatkan X bar 5/4. Karena rata-rata sendiri kan X bar gini ya. Itu kan X1 ditambah terus gini sampai Xn dibagi N gini kan. Nah, ini
Yang jadi masalah di sini n-nya kan harus bulat. Itu yang pertama. X1 sampai Xn ini kan angkanya 1 sampai 6 gitu ya. Nggak bisa lebih gitu. Sehingga di sini kita cek dulu X bar-nya 5/4 sama dengan X1 terus ditambah sampai Xn. Nah, ini juga harus bulat lah ya. X1 terus sampai Xn ini. Nah, ini harus bulat dibagi n gini. Nah, sehingga jumlahnya ini kita perumum aja, X1 ditambah X2 ditambah terus sampai Xn. Nah, jumlahnya berapa ini? Harusnya bulat. Oh ya, ini kita perumum dulu ya. Ini kita perumum dulu, jadi ini jangan langsung 5/4. Kita pakai X bar dulu. Nah, X bar kali N gini kan. Oke, X bar itu rata-rata ya. X bar kali N. Nah, X bar kali N ini harus bulat. Karena X1 sampai Xn ini adalah bilangan 1, 2, 3 sampai 6. Nah, jadi kalau dijumlahkan ya pasti bulat gitu ya. Berarti ini harus bulat. Kita cek sekarang. X barnya 5/4, N-nya 5. Pertanyaannya apakah ini bulat? Gitu kan? 5/4 kali 5 ya. 25/4. Ya kan? 25/4 bukan bilangan bulat gitu ya. Sehingga ya nggak bisa. Untuk N-nya 5. Untuk N-nya 5. Untuk mendapatkan rata-rata 1/4 N tidak memungkinkan gitu. Oke, sekarang karena nggak memungkinkan kita lewatkan. Tapi kita sudah dapat 1 tadi ya, ini ya. N sama dengan 4. Ini nggak memenuhi yang N sama dengan 5. Untuk N sama dengan 6. Nah, kita cari. Berarti X bar-nya kan sama dengan 1/4 kali 6 ya. Sehingga dapatnya 6/4. Yang sini kita cek. Apakah 6/4 dikali N-nya ya. 6 gitu ya. Jadi X bar kali N gitu. Dapatnya 24 dibagi, 36 dibagi 4, 9. Oke, memungkinkan. Bisa diterima untuk N sama dengan 6. N sama dengan 7 kita cek. Ini terus ya ngeceknya. X bar berarti kan 1/4 kali 7 gini. Berarti 7/4. Nah, sekarang tinggal ngeceknya aja. Jadi ini 7/4 kali 7. Tidak memenuhi ya. Karena dapatnya kan 49/4. Ini nggak bulat, nggak bisa berarti. Nah, ini kalau diperhatikan sebenarnya ini sudah bentuk pola ya. Ini untuk N sama dengan 8 kita lanjutin aja dulu lah supaya lebih jelas gitu. N sama dengan 8, X barnya sebenarnya ini cuma untuk nyari ngecek yang belakang ini ya. Ini dapatnya kan 1/4 kali 8. 8/4 gitu kan. Kalau nanti N-nya sama dengan 9, X barnya ya langsung aja nggak apa-apa sebenarnya. 9/4 gitu. Langsung per 4 gitu ya. Untuk 8 dulu kita cek, berarti dapatnya 8/4 kali 8. Jelas ya? Yang atas kan genap. Genap kali genap jelas genap. Dibagi 4 gitu ya. Iya, hasilnya 64 bagi 4 kan 16. Nah, atau kita bisa melogika sebenarnya. 16 berarti memenuhi ya. Bisa melogika ini genap dikali genap. Nah, genap habis dibagi 2, genap yang belakang juga habis dibagi 2. Otomatis pasti habis dibagi 4 gitu kan. Bisa melogika ya. Nah, ini kan genap habis dibagi 2. Yang belakang genap juga habis dibagi 2. Sehingga ya 8 kali 8 habis dibagi 4. Dan itu berlaku untuk seterusnya. 10 dan seterusnya gitu ya. Untuk yang ganjil ini pasti nggak memenuhi. Kita cek kalau nggak percaya. Di sini kan 9/4 kali 9. Nah, jelas nggak memenuhi. Kenapa? Karena ini ganjil kali ganjil gitu kan. Yang atas kan pasti sama gitu kan. Nah, ini ganjil kali ganjil dibagi genap ya jelas nggak bisa bulat gitu kan. Nah, nanti yang 10 juga gitu. Kalau 10 di sini N sama dengan 10. Nah, yang paling belakang sini ngeceknya nanti dapatnya kan pasti 10/4 dikali 10. Genap kali genap dibagi 4 pasti memenuhi. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan yang genap sampai 24 pasti memenuhi. Sehingga nilai N yang memenuhi, yang pertama tadi, ini bisa dilanjutin sendiri kalau nggak percaya ya. Yang pertama tadi kan 4, kemudian 6, selanjutnya 8, 10, 12, 24. Kok 24? 14 ya. 14, 16, 18, 20, 22 sama 24.
Kita kembali ke soal, yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan adalah median. Median itu nilai tengah. Nah, kita cari tengahnya. Ini ada berapa angka sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ada 11 angka. Berarti kita bagi 2. Yang depan ini kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Yang belakang juga kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Median sendiri itu nilai tengah ya. Nilai yang letaknya di tengah. Dan ingat, harus urut. Nah, jadi harus urut. Ini sudah urut ya. 4 sampai 24. Nah, urut dari kecil ke besar. Dan yang di tengah adalah 14. Sehingga kita sudah dapat jawabannya, yaitu 14, pilihannya yang D.